semua, untuk memenuhi tugas kelompok bahasa Indonesia mengenai cerita sejarah, kami akan berkunjung ke tempat bersejarah yang ada di Jakarta Pusat, yaitu Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau disebut Munasprok. Sebenarnya untuk mengenai tempat bersejarah nggak harus jauh, tapi kami sepakat untuk ke Jakarta. Untuk transportasi, kami naik kereta KRL di stasiun Cikarang, lalu turun di stasiun Cikini. Sebelumnya kita transit dulu di stasiun Manggarai. Dari stasiun Cikini ke Museum Munasprok, kami berjalan kaki. Sebenarnya bisa naik busway, namun kami memilih untuk berjalan kaki. A few moments later. Sebelum mengeksplor museum ini, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum ini menjadi saksi bisu kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di tempat bersejarah tersebut menjadi lokasi di mana Presiden pertama Soekarno membacakan naskah proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak di Jalan Imam Bonjol 1, Menteng, Jakarta Pusat. Di masa pendudukan Jepang, jalan ini bernama Jalan Meididori. Sebelum menjadi Munasprok, bangunan ini merupakan tempat tinggal milik Laksamana Muda Tadashi Maeda. Ia merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksamana Muda Tadashi Maeda sendiri merupakan seorang tokoh yang berperan cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia, di mana ia mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi Indonesia. We are the reverie, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know. Nah, di sini ada ruang pertama yang dijadikan ruang tamu dan pertemuan Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo yang diterima oleh Laksamana Maeda. Lalu ini ada koleksi sebuah perangko tahta. Saya lihat. Nah, jadi inilah tempat pertemuan di mana Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, di sini ruangan kedua yaitu ruangan makan.
Soekarno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Menyumbangkan dan terbentuknya naskah proklamasi. Nah, ini adapun perubahan naskah teks proklamasi. Perubahan teks proklamasi. Oke, ini ada ruangan ketiga yang dimana dijadikan tempat penghentikan naskah proklamasi oleh Sayuti Meli. Bisa dilihat. Oke. Lalu di sini sempat tanda tanganan proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat ada ruang perumusan naskah proklamasi. Di sini ada pindra dan naskah teks proklamasi. Kita ada gambar para tokoh yang hadir. Di sini juga ada penjelasan pengesahan naskah proklamasi. Di sini ada naskah teks proklamasi. Teksnya. Di sini juga bisa membaca sejarah melewati gigit. Para tokoh bisa dibaca di rumahnya. Nah, bisa dicari sejarah pembangunan museum, sejarah kemerdekaan, perusahaan proklamasi, tokoh-tokoh, serta ada komik digital. Oke, nah ya kita masuk ruangan pertama di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda. Seperti kita ketahui tahun 1942 sampai dengan 1945 ya, ketika Jepang menjajah Indonesia, maka rumah ini adalah sebagai rumah tinggal Laksamana Tadashi Maeda. Nah, mengenai kesejarahan bangsa Indonesia itu adalah ketika rumah ini menjadi rumah tinggalnya Maeda. Hal tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10 malam setelah peristiwa Rengas Dengklok, ya, di mana Bung Karno dan Bung Hatta diculik Rengas Dengklok. Malam harinya, di mana Mr. Ahmad Subarjo mencari tempat untuk dijadikan tempat rapat, tapi beliau tidak dapat karena saat itu memang Jepang memberlakukan jam malam. Jadi kalau andai kata ada kumpul-kumpul seperti kita, itu akan langsung ditangkap oleh Jepang. Maka satu nama ada di otak beliau, yaitu adalah Maeda.
Beliau hubungi Maeda, kemudian beliau minta tolong kepada Maeda agar Maeda berkenan rumahnya dijadikan sebagai tempat. Akhirnya jam 10 malam Maeda mengizinkan dan kemudian datanglah Bung Karno, Bung Hatta, Mr. Ahmad Subarjo kemari. Nah, ketika datang, Bung Karno menanyakan kepada Maeda perihal kekalahan Jepang. Karena memang golongan tua nggak tahu kalau Jepang itu udah kalah. Ya, karena di tanggal 12 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta serta Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat itu diundang oleh Marshal Terauchi ke dalam Vietnam untuk menandatangani perjanjian Jepang, di mana Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia tanggal 24 Agustus 1945. Ya. Nah, akhirnya beliau tanyakan kepada Maeda perihal tersebut. Maeda menjawab iya, Jepang sudah kalah. Nah, untuk meyakinkan beliau ini, di antara Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo pimpinan militer Jepang menyelesaikan yang namanya adalah Mr. Moichiro Yamamoto. Di mana ketika berjumpa, dia hanya saja yang dapat dijumpai itu namanya Jenderal Nishimura, mengabarkan Jepang harus menjaga status quo oleh sekutu. Karena saat itu memang sedang ada kekosongan kekuasaan. Jepang kalah, sekutu belum masuk. Yang akhirnya kecewalah Bung Karno, dan Bung Karno sempat menggenggam meja. Dia katakan kalau memang Jepang tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada kami, maka biarkan kami untuk memperoleh kemerdekaan dengan tangan kami sendiri. Pulanglah 3 tokoh tersebut kembali ke rumahnya Maeda, ke rumah Maeda. Ya. Nah, kemudian ketika kembali di rumah Maeda ini sudah ada 40 sampai dengan 50 orang di depan. Ya, masuk kembali Bung Karno, Bung Hatta, Mr. Ahmad Subarjo diterima kembali oleh Maeda. Tengah malam Maeda izin istirahat di kamarnya di atas. Jadi kalau dulu atas itu kamar, bawah itu ruang aktivitas. Maka kita bisa lihat ini ruang tamu yang kita sebut sebagai ruang pertemuan. Ya, nah pukul 2 dini hari Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo masuk ke ruang makan. Jadi ini dulunya adalah ruang makan. Nah, di mana Mr. Ahmad Subarjo dan Bung Hatta meminta kesediaan Bung Karno sebagai penulis naskah proklamasi, dan Bung Karno mengiyakan. Tetapi Bung Karno meminta bantuan kepada Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo mengenai bagaimana isi daripada naskah proklamasi. Nah, bila kita bisa dapat melihat adanya coretan-coretan itu menandakan ternyata benar ya ada diskusi antara beliau-beliau ini. Setelah selesai ditulis, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo menuju ruang rapat. Nah, ini dulunya adalah ruang rapat, sekarang kita sebut ruang pengesahan. Ruang makan, sekarang kita sebut ruang rumusan. Dibacakan dulu naskah proklamasi hasil tulisan tangan beliau. Kemudian, setelah selesai, beliau menanyakan perihal persetujuan kepada para tokoh yang hadir. Nah, ternyata mereka semua setuju. Cuma ada satu masalah, siapa yang akan tanda tangan? Seorang tokoh asal Aceh namanya Dr. Tuku Muhammad Hasan memberikan 3 usulan. Pertama, ditandatangani oleh seluruh yang hadir. Kedua, dibentuk kelompok-kelompok dan tiap kelompok diwakilkan oleh 1 orang. Yang ketiga, ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua PPKI. Seorang dari golongan muda yaitu Hairul Saleh juga memberikan usulan. Udah baiknya yang tanda tangan cukup Bung Karno dan Bung Hatta. Akhirnya semuanya setuju dan Bung Karno memanggil Bapak Sayyidin Melik untuk mengetik naskah proklamasi di ruangan ini. Nah, ini dulu adalah ruang kerja, sekarang kita sebut sebagai ruang pengetikan naskah proklamasi. Ya, nah, ada 3 perubahan kata yang dilakukan oleh Bapak Sayyidin Melik. Pertama, kata tempoh menjadi tempo. Kedua, format tanggal dari Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Jadi ada penambahan kata hari bulan tahun. Dan dari kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sayangnya naskah proklamasi hasil tulisan tangan Bung Karno diremas-remas oleh Bapak Sayyidin Melik dan ditinggalkan, dibuang. Dilihat oleh Bapak Burhanuddin Muhammadiyah, beliau pungut, beliau simpan selama 48 tahun. Beberapa tahun sebelum beliau meninggal, beliau serahkan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto. Ya, kembali lagi.
Setelah sudah diketik oleh Bapak Sohibudin Melik, maka naskah proklamasi diserahkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta dan ditandatangani di atas piano. Jadi pengesahan naskah proklamasi itu di atas piano. Setelah selesai ditandatangani, maka Bung Karno mengumumkan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan di rumah beliau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya. Yang kemudian setelah beliau umumkan terjadi riuh hingga membangunkan Maida beserta para chefnya dari pusat divisi. Turunlah Maida lalu memberikan selamat kepada yang hadir dan memerintahkan para chef untuk masak nasi goreng, disiapkan untuk para tokoh yang datang ya sebagai santap sahur. Karena kebetulan saat itu adalah bulan suci Ramadan. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Yang pada akhirnya tanggal 17 Agustus pukul 10 pagi dibacakan naskah proklamasi di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ada pameran, yaitu pameran Sabta Warsa Usaha Maju Menuju Indo. Ayo kita ke atas kawan.